Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan? Saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat-sehat dan tetap bersukacita. Selama masa stay at home ini, saya berusaha untuk berolahraga setiap hari. Kebetulan saya tinggal di sebuah kompleks perumahan, jadi setiap pagi tuh saya bisa lari pagi. Biasanya saya lari sebanyak 10 keliling mengelilingi kompleks perumahan saya. Ada suatu ketika saya tuh merasa nggak enak badan, saya kurang tidur, dan saya tuh merasanya tuh nggak mampu, nggak mungkin lah saya bisa lari 10 keliling ketika saat itu. Tapi saya paksakan aja untuk keluar, saya pikir saya mau jalan aja 1-2 keliling, lalu saya mau pulang lagi, mau tidur lagi. Lalu saya jalan pelan-pelan, saya merasa aduh nggak kuat banget, nggak mampu, nggak bisa lah. Ketika saya jalan, tiba-tiba saya bertemu dengan tetangga saya. Dia juga suka lari pagi. Lalu kami jalan sama-sama sambil ngobrol. Lalu dia mulai berlari, lari-lari kecil. Saya ikutin juga. Sambil ngobrol gitu ya, kami terus lari. Ternyata nggak kerasa Bapak Ibu, kami udah berlari sebanyak 10 keliling. Awalnya saya tuh merasa nggak mampu, nggak bisa, dan nggak kuat. Ternyata itu semua hanya ada di dalam pikiran saya aja. Ternyata saya tuh punya semua yang saya butuhkan untuk dapat berlari sebanyak 10 keliling itu. Berapa sering di dalam kehidupan kita merasa seperti itu. Ketika ada masalah datang, kita merasa nggak mampu, nggak kuat, dan gak bisa untuk mengatasi segala permasalahan kita itu. Ketika ada kesempatan datang kepada kita, berapa sering pula kita merasa gak mampu. Kita merasa kita gak punya apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan kesempatan itu. Kita mundur. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu, tentu kita nggak akan bisa, tentu kita nggak akan kuat, tentu kita nggak akan mampu. Tapi kita harus menyadari bahwa ada Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang akan selalu memberikan kita kekuatan, yang akan selalu memampukan kita mengatasi segala permasalahan, mengatasi segala kesulitan, mengatasi segala persoalan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Filipi ini, dia sedang berada di dalam penjara. Rasul Paulus mengalami banyak sekali tantangan, persoalan, kesulitan ketika dia sedang memberitakan Injil. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia gak menyerah. Dia tetap melakukan yang terbaik karena dia percaya bahwa Roh Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu berada di dalamnya. Dan dia sampai katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Apa hasilnya? Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang paling produktif, yang paling efektif dalam menyebarkan Injil. Dia menulis hampir separuh dari kitab Perjanjian Baru. Di dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami Bapak Ibu, walaupun kita sedang mengalami kesulitan yang begitu besar seperti sekarang ini, permasalahan yang begitu besar, tantangan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, ketika kita menyadari bahwa ada Roh Allah yang ada di dalam diri kita, ada Roh Kudus yang selalu menguatkan kita, maka kita akan merasa yakin, kita akan merasa mampu, kita akan merasa bisa mengatasi semuanya ini. Perkara ajaib akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mujizat-mujizat yang besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan orang-orang di sekitar kita. Jangan andalkan harta benda kita, kemampuan kita, akal budi kita. Tapi andalkanlah Tuhan, karena Dialah satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan kita. Dialah satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan kita. Kita harus percaya bahwa Roh Allah
sedang bekerja di dalam diri setiap kita, melalui setiap permasalahan yang kita hadapi, melalui setiap kesulitan yang sedang kita alami. Roh Allah sedang bekerja, dan ketika Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu memampukan kami. Ajar kami Bapa, bimbing kami untuk mempunyai iman yang semakin teguh kepada Engkau, untuk terus berharap kepadamu, untuk selalu percaya kepada penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, seluruh permasalahan kami hanya kepadamu. Dan biarlah Engkau berkarya sebebas-bebasnya di dalam kehidupan kami. Menjadikan diri kami sebagai berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama nyanyikan sebuah lagu untuk